Bayangin, kita akan mundur jauh ke masa lalu sekitar 190 juta tahun yang lalu. Ke awal periode Jurassic, bumi saat itu masih sangat liar, hutan pakis raksasa, pohon konifer menjulang. Udara lebih hangat dari sekarang. Dan dinosaurus-dinosaurus awal baru mulai menunjukkan dominasinya. Dan di era sana, hiduplah salah satu predator paling ikonik dari awal era Jurassic. Inilah dia, Dilophosaurus. Nama Dilophosaurus sendiri sebenarnya punya arti yang cukup keren. Kata Dilopho berarti dua jambul, dan saurus yang berarti kadal. Jadi secara harfiah, Dilophosaurus itu berarti kadal berjambul dua. Dan memang ciri paling mencolok dari dinosaurus ini adalah dua jambul tipis di atas kepalanya, yang sampai sekarang masih jadi bahan diskusi para ilmuwan. Dilophosaurus pertama kali ditemukan di Amerika Serikat, tepatnya di wilayah Arizona pada tahun 1940-an. Fosilnya ditemukan di formasi batuan yang dikenal sebagai Kayenta Formation. Di sana, banyak sekali menyimpan fosil makhluk hidup dari awal periode Jurassic. Awalnya, fosil ini dianggap sebagai dinosaurus yang lebih kecil dan bahkan sempat dikira satu genus dengan Megalosaurus. Tapi, setelah diteliti lebih lanjut, para paleontolog akhirnya sadar kalau ini adalah spesies yang berbeda dan yang paling unik. Pada tahun 1954, dinosaurus ini secara resmi diberi nama Dilophosaurus wetherilli. Nama spesies wetherilli diambil dari nama seorang pendeta Navajo, Jesse William Wetherill, yang berjasa besar dalam membantu penemuan fosil-fosil di wilayah tersebut. Jadi bisa dibilang, penamaan Dilophosaurus juga menyimpan cerita kolaborasi antara ilmuwan dan masyarakat lokal. Secara ilmiah, Dilophosaurus masuk ke dalam keluarga Dilophosauridae. Ini adalah kelompok teropoda awal, yang artinya dinosaurus pemakan daging yang berjalan dengan dua kaki. Mereka dianggap sebagai bentuk transisi antara teropoda primitif dan teropoda yang lebih modern, seperti Allosaurus atau bahkan T-Rex di masa selanjutnya. Kalau kita bicara soal ukuran, Dilophosaurus ini bukan dinosaurus kecil. Panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 6 hingga 7 meter. Dengan tinggi sekitar 1,5 hingga 2 meter di pinggul. Dan berat yang diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 kg. Jadi ini jelas predator puncak di lingkungannya pada masa itu. Bentuk tubuhnya sangat ramping dan atletis. Kakinya panjang dan kuat, menandakan bahwa Dilophosaurus adalah pelari yang cukup cepat. Ia mengandalkan kecepatan dan kelincahan, bukan kekuatan brutal seperti T-Rex. Lengannya relatif panjang untuk ukuran teropoda awal, dengan 3 jari bercakar yang tajam yang kemungkinan besar digunakan untuk mencengkram mangsanya. Tengkoraknya panjang dan relatif ringan. Rahangnya dipenuhi gigi-gigi tajam yang melengkung ke belakang. Sangat cocok untuk mencabik daging. Tapi yang menarik, struktur tengkorak Dilophosaurus tidak sekuat teropoda besar di masa berikutnya. Ini mengindikasikan bahwa ia mungkin tidak berburu mangsa yang terlalu besar sendirian, atau lebih mengandalkan teknik berburu tertentu. Sekarang kita akan bahas ciri paling ikoniknya, yaitu 2 jambul di atas kepalanya. Jambul ini bukan tulang tebal yang kuat, melainkan struktur tulang yang tipis dan rapuh. Karena itu para ilmuwan sepakat bahwa jambul ini bukan alat bertarung. Fungsi paling masuk akal adalah sebagai alat display visual, entah untuk menarik pasangan, menunjukkan dominasi, atau sebagai alat pengenal antar sesama Dilophosaurus. Coba deh kalian bayangin, seekor Dilophosaurus berdiri di bawah sinar matahari Jura, dengan jambulnya mungkin berwarna cerah, merah, oranye, atau bahkan kombinasi warna yang mencolok. Digunakan untuk komunikasi visual.
Ini memberi kesan bahwa dinosaurus ini bukan hanya pemburu, tapi juga makhluk sosial dengan perilaku yang cukup kompleks. Sayangnya, ada satu hal yang menarik yang akan kita bahas sekarang. Hal ini sering bikin Dilophosaurus disalahpahami oleh publik, terutama karena film. Dalam budaya populer, Dilophosaurus sering digambarkan kecil, bisa menyemburkan racun, dan memiliki leher berumbai seperti kadal modern. Secara ilmiah, tidak ada bukti sama sekali bahwa Dilophosaurus bisa menyemburkan racun atau memiliki frill di lehernya. Ukurannya juga jauh lebih besar dari yang sering ditampilkan di film-film. Meski begitu, Dilophosaurus tetap predator yang sangat efektif di zamannya. Ia kemungkinan memangsa dinosaurus herbivora kecil, reptil purba, dan mungkin juga ikan atau bangkai jika ada kesempatan. Ada kemungkinan bahwa Dilophosaurus berburu secara berkelompok dalam skala kecil, meskipun bukti langsung tentang perilaku ini masih terbatas. Lingkungan tempat Dilophosaurus hidup adalah daerah dengan sungai, dataran banjir, dan hutan terbuka. Ini memberikan banyak peluang berburu sekaligus menuntut predator seperti Dilophosaurus untuk terus bergerak dan beradaptasi. Lalu, bagaimana dengan kepunahannya? Nah, Dilophosaurus tidak punah karena satu peristiwa besar seperti asteroid yang memusnahkan dinosaurus di akhir zaman kapur. Kepunahannya lebih berkaitan dengan perubahan ekosistem dan persaingan. Seiring berjalannya waktu, teropoda yang lebih besar, lebih kuat, dan memiliki rahang lebih kokoh mulai bermunculan. Predator baru ini secara perlahan menggantikan peran Dilophosaurus di puncak rantai makanan. Perubahan iklim, pergeseran vegetasi, dan evolusi mangsa juga ikut berperan. Dilophosaurus sebagai predator awal dengan struktur tubuh yang relatif ringan, akhirnya tersingkir oleh teropoda yang lebih modern dan lebih efisien dalam berburu. Namun, meskipun sudah punah ratusan juta tahun yang lalu, Dilophosaurus tetap memiliki peran penting dalam sejarah evolusi dinosaurus. Ia adalah salah satu bukti nyata bagaimana teropoda berkembang dari bentuk awal menuju predator raksasa yang mendominasi bumi di masa selanjutnya. Dilophosaurus mengajarkan kita bahwa evolusi bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Ia adalah simbol dari masa transisi, masa eksperimen alam, di mana dinosaurus mencoba berbagai bentuk dan strategi untuk bertahan hidup. Itulah dia kisah Dilophosaurus. Dilophosaurus bukan sekedar dinosaurus berjambul dua yang terlihat keren. Ia adalah bagian penting dari cerita besar kehidupan di bumi. Dengan tubuh ramping, jambul yang unik, dan perannya sebagai predator awal di era Jurassic, Dilophosaurus membantu membuka jalan bagi evolusi dinosaurus karnivora yang kita kenal sekarang. Kalau kalian suka pembahasan dinosaurus seperti ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.